Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel Sikinaka Racer. Jadi kali ini gue mau ngebahas 3 rekomendasi mobil hatchback tahun 90-an ala Sikinaka Racer tentunya. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, di sini gue mau kalian ngegarisbawahi bahwa semua yang gue bahas di sini adalah opini gue, dan kenapa gue pilih ketiga mobil ini sebagai kandidat 3 rekomendasi mobil hatchback 90-an menurut gua, karena gua sendiri udah pernah nyobain ketiga mobil ini. Jadi gua punya gambaran kenapa mobil ini menjadi sangat recommended menurut gua. Oke, karena takut kepanjangan durasinya, gua bakal pecah pembahasan kali ini menjadi 3 part yang bakal gua upload setiap hari, mulai dari part pertama sampai part ketiga. Jadi semoga kalian gak bosan ya. Oke, langsung aja kita mulai ke mobil yang pertama. Oke, yang pertama gue punya Suzuki Amanity. Jadi Suzuki Amanity ini mulai mengaspal di Indonesia pada tahun 1990, dan kemudian pada tahun 1992 dia mendapatkan facelift dengan nama Suzuki Alani, dan yang membedakannya hanya bagian eksterior belakang. Perbedaannya seperti ini, bisa kalian lihat. Oke, kalian lebih suka yang mana? Amanity atau Alani? Boleh komen di bawah. Suzuki Amanity dan Alani memiliki dua varian bodi, yaitu hatchback 3 pintu dan hatchback 5 pintu. Dengan satu varian mesin dengan kode G13BA 1300 cc, SOHC 8 valve karburator. Tentunya karburator, tahun segitu biasanya karburator. Dan dengan tenaga 71 horsepower dengan torsi 102 Nm. Dengan tenaga segitu menurut gua biasa aja, tapi untuk penggunaan dalam kota menurut gua tenaga segitu udah cukup lah. Oh iya, pada tahun 1991 Amanity juga sempat keluar dengan varian transmisi otomatis, tapi sayangnya hanya diproduksi selama 6 bulan dan unitnya tidak lebih dari 15 unit. Jadi buat kalian yang mau nyari Amanity atau Alani dengan transmisi matic, kalian harus cari dengan effort yang tinggi karena mobilnya sangat jarang sekali. Kemudian partnya, spare part masih cukup lumayan banyak, bisa kalian cari baik di komunitas atau di bengkel-bengkel offline juga. Beberapa masih cukup banyak, apalagi bisa disubstitusi dengan mobil lain. Dengan contohnya Suzuki Carry Futura yang 1.3, ada beberapa part yang bisa masuk di Suzuki Amanity atau Alani ini. Jadi kalian tidak perlu khawatir untuk part mobil ini. Oh ya, untuk Suzuki Amanity ini, untuk varian yang 5 pintu dia udah mendapatkan power window. Jadi udah nggak perlu di-engkol lagi ya. Tapi sayangnya untuk varian 3 pintu dia masih engkol. Jadi ya bukan power windows, tapi windows by power ya, tapi it's okay lah. Tapi memang kebanyakan mobil hatchback di Indonesia pada tahun segitu yang 2 pintu dia memang rata-rata pakai engkol, nggak pakai power windows, entah kenapa. Tapi yang gue lihat ada dari brand sebelah juga dia masih engkol, kecuali memang sudah dimodif, di upgrade ke power windows. Ya, mobil ini juga cukup irit ya, jadi kalian nggak perlu sering-sering mampir ke SPBU. Dan kenapa gue bilang irit? Karena gue pernah nyobain sendiri, dan gue juga punya Suzuki S-Team yang notabene mesinnya sama. Ya walaupun gue nggak pakai Amanity, tapi secara mesin sama, jadi pasti keiritannya juga sama, kecuali udah dioprek-oprek ya mesinnya. Untuk kelebihan Suzuki Amanity ini, untuk varian yang 5 pintu dia interiornya lebih lega karena mengingat wheelbase-nya lebih panjang dari varian 3 pintu, dan dia juga udah dilengkapi dengan power windows dan electric mirror. Sedangkan untuk varian 3 pintu dia belum power windows, tapi ada lebihnya. Pertama, eksteriornya lebih sporty. Kedua, joknya semi bucket dengan corak yang bagus. Ketiga, setir palang 3 pintu, dan bahan-bahannya itu sangat bagus untuk setir dan jok itu dia materialnya lebih bagus.
tentunya dia sudah electric mirror, sama seperti varian 5 pintu. Mungkin di sini hanya minusnya dia belum power window aja. Tapi kalau memang kalian berminat sama mobil ini dan pengen upgrade ke power window, kalian bisa pasang sendiri. Tapi menurut gua kalau dengan mengganti power windows, mungkin kesan originalnya bakal hilang ya dari mobil itu. Tapi itu sih selera masing-masing ya. Mungkin kalian lebih suka power windows dengan segala kemudahannya. Kalian nggak perlu ngengkol-ngengkol, apalagi kalian harus ngebuka kaca bagian penumpang kan, jadi nggak perlu capek-capek lagi, kalian tinggal pencet aja. Tapi gue lebih suka original sih. Oke, untuk harga pasarnya sendiri, untuk amenity atau LNI dengan varian body hatchback 5 pintu, dia mulai dari kisaran angka 20 jutaan ya, tergantung kondisi juga. Bahkan kemarin ada yang jual di bawah 20 juta, tapi balik lagi itu tergantung kondisi dan yang jualnya juga. Mungkin dia butuh uang atau seperti apa, kita nggak tahu. Tapi untuk pasarannya sendiri, dia di angka 20 juta ke atas. Dan untuk yang varian 3 pintu ini, dia mulainya dari 30 jutaan ke atas, tergantung kondisi juga. Dan gue lihat di marketplace, beberapa juga ada yang menjual sampai angka 95 juta. Itu untuk varian 3 pintu ya. Dan kalau harus meminang mobil ini, gue saranin sih kalian ngambil yang 3 pintu ya. Walaupun kalian tebus dengan harga lebih mahal, tapi gue yakin harganya bakal naik terus, mengingat sekarang varian mobil atau jenis mobil hatchback 3 pintu ini lagi diminati banget nih. Jadi kalau kalian berminat, gue saranin belilah yang 3 pintu. Tapi balik lagi sih ke selera. Kalau kalian memang nyari lega dan nyari fungsionalnya kayak power windows gitu, mungkin varian 5 pintu cocok buat kalian. Oke, jadi gimana rekomendasi gua tentang mobil pertama, yaitu Suzuki Amanity atau LNI? Apakah kalian berminat atau udah ada bayangan sedikit? Oh ya, jadi ini hanya referensi gua ya buat kalian yang lagi nyari mobil hatchback tahun 90-an. Dan ini juga opini gua karena gua udah pernah nyobain mobil ini dan gua ngerasa mobil ini cukup recommended, worth it lah buat kalian beli. Apalagi mengingat harganya tidak terlalu mahal ya dibandingkan dengan brand sebelah dengan 3 pintu gitu kan. Ini masih lebih murah dan siapa tahu kedepannya dia bakal naik terus harganya dan kalian bisa untung kalau suatu saat kalian pengen jual gitu kan. Oke, mungkin untuk part pertama kita akhiri dulu, sambung lagi ke part kedua. Gue bakal ngebahas yang lebih panas nih, yang lagi digoreng-goreng sekarang. Kalian saksikan aja di video gue selanjutnya. Di part 2 gue bakal ngebahas mobil yang lagi panas sekarang. Oke, sampai jumpa di part 2. Sampai jumpa.